Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Cooking with Layli. Di video kali ini aku mau bikin pastel yang lagi viral, yaitu pastel gulung. Ini enak banget, isiannya juga padat, ada campuran bihun sama sayur dan telur rebus. Yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai habis. Untuk tahap pertama, sekarang kita akan membuat isiannya. Nah, kita akan menggunakan bihun. Di sini aku menggunakan bihun jagung. Satu bungkus bihun jagung ini ada 2 keping. Di sini aku akan menggunakan 1 keping saja. Nah, 1 keping ini beratnya kira-kira 80 gram. Bihunnya ini akan kita rendam dengan air panas secukupnya. Kita diamkan bihunnya sampai benar-benar matang. Nah, ini bihunnya sudah matang. Kalau misalnya masih banyak airnya akan kita buang terlebih dahulu, kita tiriskan. Lalu kita gunting-gunting seperti ini, tujuannya supaya ketika nanti masak tuh nggak ribet dan ketika memberi isian pun gampang ya. Kita siapkan sedikit minyak yang sudah panas, lalu kita masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris kecil-kecil. Lalu kita tumis sampai bawang bombaynya ini tercium wangi. Setelah bawang bombaynya tercium wangi, sekarang kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Lalu kita tumis kembali sampai bawang putihnya juga ini tercium wangi, tidak bau mentah, dan sampai kedua bawang ini layu. Setelah bawang putih dan bawang bombaynya sudah wangi, sekarang kita masukkan 150 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil dadu. Lalu kita masukkan 125 gram buncis, ini sudah kita potong-potong juga kecil-kecil. Kita aduk-aduk sebentar. Sekarang kita tuangkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu kita beri sedikit air, kurang lebih sebanyak 100 ml. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita biarkan beberapa saat sampai sayurannya ini matang, khususnya untuk wortelnya ya, sampai empuk wortelnya. Supaya cepat matang harus ditutup, tapi tadi aku lupa, nggak aku tutup. Kalau sayurnya sudah matang dan airnya benar-benar surut, sekarang kita masukkan bihun yang sudah tadi kita rendam. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Sedikit tips dari aku ketika membuat isian pastel supaya harus benar-benar kering ya, jangan terlalu basah dan jangan sampai masih ada air supaya nanti kulitnya itu bisa tetap renyah, nggak gampang melempem. Terakhir kita masukkan 3 batang daun seledri dan 3 batang daun bawang, ini kita iris kecil-kecil. Sekarang kita koreksi rasa, kalau isiannya ini sudah pas rasanya dan tidak terlalu basah. Sekarang kita matikan api kompor, kita pindahkan ke dalam wadah, lalu kita tunggu sampai dingin. Sekarang kita akan lanjut membuat kulit pastel. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk terdahulu bahan kering sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan 50 gram margarin dan 2 sendok makan minyak goreng yang sudah dilelehkan secara bersama. Ini kita masukkan ketika masih panas. Sekarang kita aduk sampai teksturnya berbulir-bulir. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita masukkan kurang lebih 80 sampai 100 ml. Ini kita masukkan airnya secara bertahap. Di sini aku menggunakan air dingin. Selanjutnya aku menguleni dengan bantuan tangan, tapi ini tangannya udah aku cuci dengan bersih. Kalau menurut aku, ketika kita mengaduk dengan menggunakan bantuan tangan, kita jadi lebih mengerti dan bisa merasakan bahwasanya adonan ini sudah cukup air atau belum ya. Untuk membuat kulit pastel ini, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu kering adonannya dan jangan juga terlalu lembek ya. Kita akan menguleni adonan kulit pastel ini sampai semua bahannya tercampur dengan rata.
cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis. Nah, semua bahannya sudah menyatu berbentuk adonan seperti ini. Kelembapan adonannya juga sudah pas, tidak kering dan tidak lembek. Selanjutnya ini adonannya akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit supaya rileks dan lentur. Nah, supaya tidak kering ini akan kita tutup dengan plastik wrap. Boleh juga pakai kain bersih. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, sekarang kita buka plastiknya. Nah, ini dia hasil adonannya, jadi lebih rileks, lebih lentur, dan lebih elastis. Sekarang akan kita timbang atau kita bagi beberapa bagian. Nah, ini sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ini masing-masing aku timbang seberat 20 gram. Sekarang kita akan masuk ke tahap memberi isian. Nah, untuk isiannya udah kita masak tadi ya, sayur bihun, dan kita juga pakai telur rebus yang udah dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya aku juga mau ingetin dulu bagi adonan yang belum mendapatkan giliran untuk digilas dan diisi, ini supaya ditutup dengan rapat ya, supaya tidak kering adonannya. Sekarang kita ambil satu bagian adonan lalu kita gilas sampai tipis. Sekarang kita akan beri isian bihun dan sayur secukupnya. Lalu kita beri potongan telur rebus. Lalu kita akan lipat bagian bawah ke atas. Lalu kita lipat bagian kanan dan kiri. Selanjutnya kita gulung. Nah, sebelum lanjut kita akan memberi perekat. Di sini aku menggunakan putih telur. Kita oleskan saja di bagian atasnya. Kita lanjutkan menggulung sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Lanjutkan ya sampai semuanya selesai. Ini dia pastel gulung yang sudah diberi isian. Sekarang akan kita goreng sebagian. Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas. Nah, untuk apinya di sini aku pakai api yang sedang aja ya. Jadi jangan menggunakan api yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau pastel gulungnya ini sudah agak kokoh, kita bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang, langsung saja kita angkat lalu kita tiriskan. Apabila ingin menyimpannya dalam keadaan frozen, ini aku goreng dulu sampai setengah matang, sampai pastelnya ini kokoh. Nah, baru kita angkat lalu kita tiriskan. Kalau sudah dingin, lalu kita masukkan ke dalam wadah dan kita tutup lalu kita masukkan ke dalam freezer. Kalau pas kita pengen ngemil, tinggal kita keluarkan dulu sampai suhu ruang baru digoreng. Ini dia pastel gulung yang sedang viral. Cantik banget ya kulit pastelnya, ini berbintil-bintil atau berjerawat. Ini enak banget, isiannya benar-benar full, penuh, padat. Dan lebih praktis juga, nggak perlu dipilin-pilin bagian pinggirannya. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka pastel yang biasa ya, yang dipilin bagian pinggirannya itu. Jadi ada sensasi garing krenyes gitu di bagian pinggirannya. Nah, ini tuh paling cocok kalau dimakan sama cabai rawit, saus sambal, atau saus kacang. Mantap! Pertama-tama kita tumis setengah buah bawang bombay yang sudah diiris-iris. Ini bawang bombaynya pakai yang agak sedikit besar, makanya aku pakai setengah. Lalu kita tumis sampai tercium wangi. Apabila bawang bombay sudah tercium wangi, sekarang kita masukkan 8 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kita tumis kembali sampai bawang putihnya ini juga wangi dan sampai keduanya layu. Masukkan 400 gram kentang dan 200 gram wortel yang sudah dipotong-potong kecil berbentuk dadu dan sudah direbus dulu sebelumnya.
Masukkan 3 batang daun bawang dan 3 batang daun seledri sudah dipotong iris-iris kecil. Kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan 150 gram bihun jagung. Ini udah direndam dulu sebelumnya ya, jadi bihunnya dalam keadaan sudah matang. Nah, karena ini kebanyakan, kalian bisa pakai setengahnya aja ya, karena aku pakai segini tuh masih sisa hasilnya. Selanjutnya kita akan beri seasoning. Masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini akan kita beri sedikit air, cukup sekitar 2-3 sendok makan aja, supaya seasoning yang sudah tadi kita tambahkan itu larut. Jadi kita masak sampai isiannya ini sudah tidak terlalu basah. Kalau memang ada airnya, tunggu sampai airnya benar-benar surut. Karena kalau isiannya terlalu basah, nanti kulit pastelnya mudah melempem, tidak terlalu renyah ya hasilnya. Terakhir tinggal koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, langsung saja kita matikan api kompor dan tunggu sampai benar-benar dingin. Sekarang kita akan membuat kulit pastel. Siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 70 gram tepung beras, 20 gram maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk dulu bahan kering sampai tercampur rata. Masukkan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lalu masukkan 40 ml minyak. Lalu kita aduk sampai adonannya ini berbulir-bulir. Kalau sudah berbulir seperti ini, sekarang kita akan masukkan 200 sampai 220 ml air. Kita masukkan airnya secara bertahap. Nah, untuk airnya ini boleh air biasa yang suhu ruang, boleh juga air dingin ya, air es atau air hangat. Nah, untuk kali ini aku menggunakan air hangat. Tapi jujur kalau aku lebih suka menggunakan air es ya, karena hasil adonannya itu lebih elastis dan hasilnya lebih renyah. Sekarang aku akan menguleninya dengan menggunakan tangan. Tenang aja, ini tangannya udah aku cuci bersih. Kalau kita menguleni dengan menggunakan tangan, kita jadi lebih tahu dan bisa merasakan bahwa adonannya ini udah cukup air atau belum. Untuk hasil adonannya tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh juga terlalu lembek. Nah, jadi masukin airnya benar-benar sedikit demi sedikit dulu ya. Untuk hasil akhirnya, adonannya cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis elastis. Nah, ini sudah tercampur rata dan sudah menjadi satu adonan. Sekarang akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Nah, supaya tidak kering adonannya akan kita tutup dengan menggunakan plastik wrap, boleh juga dengan kain bersih. Setelah selesai diistirahatkan akan kita buka plastiknya. Nah, ini adonannya jadi lebih rileks, lebih lentur, lebih elastis. Sekarang adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini aku timbang masing-masing seberat 20 gram. Ini udah selesai dibagi menjadi beberapa bagian. Sekarang sambil menunggu aku mempersiapkan alas kerja dan lain-lain, ini mau aku tutup dan aku istirahatkan lagi selama beberapa menit. Sekarang kita akan mulai membentuk dan memberikan isian pastel. Sekarang kita akan ambil 2 bagian adonan, ini akan kita remas-remas ya sambil dibulatkan seperti ini. Sekarang kita akan gilas 1 bagian dulu. Kita gilas sampai agak tipis dan berbentuk bulat. Kalau bulatnya nggak sempurna juga nggak apa-apa sih ya. Karena nanti bagian pinggirannya akan kita rapihkan sedikit dan akan kita pilin. Kalau sudah cenderung agak tipis, ini akan kita letakkan di cetakan kue pastel yang berukuran 10 cm. Kalau kalian nggak punya cetakan kulit pastel juga nggak masalah ya. Nah, ini agak kita tekan seperti ini. Tujuannya adalah supaya memberi ruang untuk si
isiannya nanti. Setelah itu kita letakkan terlebih dahulu potongan telur rebus dan kita beri isian sayur bihun yang sudah kita masak tadi. Kita masukkan aja secukupnya. Lalu kita rapihkan. Lalu kita gilas lagi adonan satunya. Sebelum adonan pertama dan kedua disatukan, ini mau aku kasih air dulu pinggirannya supaya nanti gampang nempelnya, nggak geser-geser. Nah, sekarang akan kita satukan seperti ini. Kita rapihkan dulu. Sekarang akan kita angkat dari adonannya, lalu kita balik. Jadi telur rebusnya itu harus ada di bagian atas ya. Ini akan kita rapihkan bagian pinggirannya. Jadi karena pinggirannya ini terlalu lebar dan kurang rapih, jadi mau aku gunting. Kalau sudah seperti ini, nah ini akan kita tekan. Lalu kita pilin atau kita pelintir ya seperti ini, mengikuti bentuk pastelnya yaitu bulat. Jadi memutar seperti ini. Ini untuk yang pertama, nggak akan aku cepatkan ya video cara memilinnya supaya kalian yang bagi pemula bisa mengikuti. Kira-kira seperti inilah caranya, ulangi dan lanjutkan sampai selesai. Ini dia pastel yang sudah dibentuk dan diberi isian. Ini akan kita goreng sebagian. Kalau minyak gorengnya sudah benar-benar panas, sekarang akan kita masukkan satu persatu pastel UFO-nya. Untuk apinya, di sini aku menggunakan api yang sedang, jadi tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Untuk minyak goreng, kita gunakan secukupnya saja, pokoknya sampai pastelnya ini terendam. Ini akan kita bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau pastelnya sudah kuning kecoklatan, ini akan kita angkat saja, lalu kita tiriskan. Ini dia pastel UFO-nya udah jadi. Satu resep menghasilkan 23 pieces. Kulit pastelnya ini renyah dan isiannya benar-benar full, penuh banget ya. Ada bihun, sayur, dan telur rebus. Makan satu pastel aja ini udah kenyang banget. Dicocolin ke saus sambal kayak gini jadi lebih mantep ya rasanya. Atau bisa juga pakai saus kacang dan cabai rawit aja juga udah enak. Yang pertama kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan setengah buah bawang bombay yang berukuran besar di minyak yang sudah panas. Kita tumis sampai tercium wangi. Kalau sudah tercium wangi, sekarang kita masukkan 8 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kita tumis kembali sampai keduanya tercium wangi dan agak layu. Setelah tercium wangi, sekarang kita masukkan 500 gram daging ayam giling yang bagian dada. Selanjutnya akan kita masak sampai ayamnya ini menjadi berubah warna. Nah, kira-kira berubah warna seperti ini tandanya sudah matang. Selanjutnya kita tuangkan 500 gram kentang dan 300 gram wortel. Ini keduanya sudah dipotong kecil-kecil berbentuk dadu dan sudah direbus. Jadi ini dalam keadaan sudah matang ya. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh garam.
setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan sedikit air, tujuannya adalah supaya seseningnya tadi larut. Jadi kita tidak membutuhkan banyak air karena kentang, wortel, dan ayamnya emang sudah matang. Sekarang kita masukkan 3 batang daun seledri dan 3 batang daun bawang. Ini sudah diiris kecil-kecil, lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi diusahakan untuk isian pastelnya ini jangan mengandung banyak air dan jangan terlalu basah ya isiannya, supaya kulit pastelnya itu bisa renyah tahan lama. Terakhir koreksi rasa, kalau rasanya dikiranya sudah pas ya, sudah cukup enak dan sudah tidak terlalu basah ini isiannya. Sekarang kita matikan api kompor, tunggu sampai benar-benar sudah dingin. Sekarang kita akan lanjut membuat kulit pastel. Siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 75 gram tepung beras. Lalu masukkan 20 gram tepung maizena. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk bahan kering sampai tercampur rata. 150 gram margarin. Sekarang akan kita campur, akan kita aduk sampai adonannya ini berbulir-bulir seperti pasir. Di sini aku mengaduknya dengan menggunakan tangan, tapi tenang aja, ini tangannya udah aku cuci bersih. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita masukkan air dingin kurang lebih 180 sampai 200 ml. Kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diuleni. Jadi air itu bisa kurang dari 200 ml, bisa juga lebih dari 200 ml. Tergantung kelembapan tepung atau merek yang digunakan. Biasanya aku menggunakan air itu 200 ml atau bisa juga lebih. Tapi untuk video kali ini tumben banget aku menggunakan 180 ml. Jadi makanya aku pakainya sedikit-sedikit dulu supaya nggak kelembekan hasilnya. Kalau adonannya sudah jadi seperti ini, nah ini masih dalam keadaan agak kering adonannya. Kalau sudah seperti ini kita tambahkan 40 ml minyak goreng. Lalu kita uleni kembali sampai tercampur rata. Kalau untuk air sebetulnya boleh menggunakan air biasa, air hangat, dan air dingin. Kalau aku lebih suka menggunakan air dingin ya, supaya hasilnya itu lebih elastis dan lebih renyah hasilnya. Hasil akhir dari adonannya itu tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu lembek. Jadi cukup sampai adonannya ini lembab. Nah seperti ini sudah cukup lembab ya adonannya. Bisa dilihat ya, adonannya tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembek, cukup sampai lembab. Nah sekarang ini akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit supaya adonannya tidak kering karena terkena udara. Sekarang akan kita tutup dengan menggunakan plastik wrap, boleh juga dengan menggunakan kain yang bersih. Nah ini adonannya sudah aku istirahatkan ya, bahkan lebih dari 30 menit ya. Ini aku istirahatkan selama 1 jam karena tadi aku tinggalkan karena mengerjakan pekerjaan lain. Adonannya sudah lebih rileks dan lebih elastis, lebih lentur. Selanjutnya adonannya akan kita bagi beberapa bagian. Jadi ini aku persingkat aja. Nah ini udah aku bagi beberapa bagian, udah aku timbang masing-masing 20 sampai 21 gram. Kalau mau lebih kecil bisa ditimbang di 17 atau 18 gram. Kalau adonannya belum mendapatkan giliran untuk diisi dan dibentuk, ini harus ditutup ya supaya tidak kena angin dan tidak kering. Sekarang kita akan lanjut memberi isian dan membentuk pastel. Sekarang kita gilas satu bagian adonan kulit pastel. Kita gilas sampai cenderung tipis. Kira-kira seperti ini. Sekarang kita akan beri isian secukupnya. Ini aku mau beri isiannya lumayan cukup banyak.
Jadi memberi isiannya ini langsung ditata berbentuk segitiga. Nah, jadi ini aku ngisinya agak banyak ya isiannya. Jadi aku bikin agak tinggi atau aku bikin agak tebal gitu ya. Jadi bukan melebar ke samping ngasih isiannya, supaya nanti hasil pastelnya itu buncit. Ngerti kan maksudnya? Nah, intinya kurang lebih kayak gini lah ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Sekarang akan gilas satu bagian adonan lagi. Ini juga sama, kita gilas cenderung tipis, jadi nggak tebal banget, tapi nggak yang tipis banget. Sekarang kita satukan seperti ini, lalu kita padatkan sambil kita bentuk segitiga seperti ini. Jadi pinggirannya kita sambil tekan, bagian bawahnya juga. Sekarang kita rapihkan dan kita buang bagian pinggiran-pinggiran yang tidak diperlukan. Sekarang bagian pinggirannya akan kita tekan-tekan supaya menyatu dan lebih tipis. Sekarang mulai kita pilih dari bagian yang paling atas. Caranya kita pilih sambil kita tekan, pilih kembali, kita tekan, lalu kita pilih kembali. Terus sekelilingnya seperti itu. Ini sengaja nggak aku cepetin supaya teman-teman pemula bisa mengikuti caranya ya. Kira-kira hasilnya seperti ini, ulangi sampai selesai ya. Nah, ini dia pastel yang sudah diberi isian dan dibentuk. Ini sebagiannya akan kita goreng. Cara menggorengnya, kita panaskan minyak dulu. Nah, di sini aku menggunakan api yang sedang. Jadi minyak ini harus benar-benar panas. Kalau sudah benar-benar panas, baru boleh dimasukkan pastelnya. Untuk minyak goreng, gunakan secukupnya, yang pasti sampai pastelnya ini terendam. Kita goreng pastel sampai coklat keemasan. Kalau sudah matang, angkat lalu tiriskan. Nah, pastelnya ini bisa disimpan secara frozen, tapi sebelum di frozen, sekarang kita akan goreng dulu setengah matang, cukup sampai pastelnya ini kokoh ya. Kalau sudah cukup kokoh, nah sekarang kita angkat lalu kita tiriskan dan tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, langsung kita masukkan ke dalam wadah dan baru kita masukkan ke dalam freezer. Tapi kalau sekiranya besok udah mau digoreng, kalau aku sih nggak simpan di freezer ya, tapi aku taruh di bawahnya freezer. Nah, ini dia pastel segitiga yang sudah matang. Sekarang kita cobain ya. Nah, ini kulit pastelnya tuh udah keangin-angin ya dari tadi, tapi masih tetap renyah. Dan aku tipikal yang nggak terlalu peduli ya mau kulit luar pastelnya itu beruntusan atau enggak. Yang pasti hasilnya renyah, enak, dan isiannya mantap. Lebih enak lagi kalau dicocol di saus sambal atau pakai cabai rawit. Nah, untuk kali ini aku cocol dengan saus kacang. Untuk saus kacangnya ini aku beli ya, jadi pakai saus kacang instan. Dan makan satu pastel aja ini udah kenyang banget. Pokoknya pastel segitiga ini mantep banget. Cukup sekian. Yang pertama kita siapkan pisang. Di sini aku menggunakan jenis pisang Raja Bulu. Boleh pakai jenis pisang apa aja, yang penting pisangnya harus benar-benar matang dan manis supaya hasilnya mantap ya, manisnya legit. Sekarang pisangnya akan kita potong-potong kecil terlebih dahulu. Pisang yang aku pakai kurang lebih 5 buah aja.
Sekarang kita siapkan teflon, lalu kita tuangkan 2 sendok makan margarin. Lalu kita masukkan pisang yang sudah kita potong-potong tadi. Sekarang pisangnya akan kita masak sampai agak sedikit lembek. Kalau pisangnya sudah sedikit agak lembek, sekarang kita agak hancurkan dengan bantuan spatula. Kalau pisangnya sudah setengah hancur seperti ini, sekarang kita matikan api kompor, lalu kita diamkan sampai benar-benar dingin. Sekarang kita akan membuat kulit pastelnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram tepung terigu protein rendah, 40 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam. Kita aduk terdahulu bahan kering sampai tercampur rata. Masukkan 90 gram margarin. Sekarang kita campur dengan bantuan tangan. Ini tenang aja, tangannya udah dicuci dengan bersih. Kita campur sampai adonannya berbulir-bulir seperti pasir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita masukkan 1 butir telur, tapi sebelumnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh vanilla essence. Tuangkan 30 ml air dingin atau air es. Masukkannya secara bertahap, lalu kita aduk dengan tangan. Kalau sudah berbentuk adonan seperti ini, sekarang kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan biji wijen hitam atau bisa pakai secukupnya, atau kalau kalian mau skip juga boleh. Lalu kita uleni kembali sampai tercampur rata. Nah, jadi untuk adonannya ini tidak boleh terlalu kering ya, dan tidak boleh juga terlalu lembek. Kalau dirasa masih kering, bisa ditambahkan sedikit margarin dan minyak goreng. Nah, ini adonannya sudah pas ya, tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembek, cukup hanya sampai lembab. Nah, sekarang ini akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Supaya adonannya tidak kering, ini akan kita tutup dengan plastik wrap atau bisa juga dengan kain yang bersih. Setelah 30 menit, ini plastiknya akan kita buka. Setelah diistirahatkan, adonannya jauh lebih rileks dan lebih lentur. Selanjutnya, adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagiannya akan kita timbang beratnya 20 gram, lalu kita bulatkan. Setelah selesai ditimbang, ini akan kita gilas dan diberi isian. Tapi yang belum mendapatkan giliran, ini harus ditutup supaya adonannya tidak kering. Sekarang kita siapkan 2 bagian adonan, lalu kita gilas salah satunya sampai cenderung tipis. Lalu kita letakkan di cetakan kulit pastel yang berukuran 10 cm. Kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa. Lalu kita agak tekan-tekan supaya memberi ruang untuk isiannya nanti. Lalu kita beri isian pisang secukupnya. Lalu kita beri selai coklat di bagian tengahnya. Kita masukkan secukupnya aja. Lalu kita beri lagi pisang di bagian atasnya sampai tertutup. Tapi nggak usah sampai tertutup banget ya, asal aja. Kita rapi-rapihkan kayak gini. Jadi ini tuh isiannya bener-bener padat ya, nggak kopong. Selanjutnya ini akan kita gilas adonan kulit pastel yang kedua. Lalu kita timpa di bagian atasnya. Lalu kita rapihkan. Lalu kita angkat dari cetakan. Selanjutnya ini akan kita balik.
Jadi bagian yang paling buncit itu diletakkan di paling atas ya, kayak gini. Selanjutnya ini kita tekan-tekan sambil dirapihkan bagian pinggirannya. Selanjutnya ini akan kita pilin, tekan, pilin. Terus lakukan hal yang sama ke sekelilingnya. Nah, ini sudah selesai. Lanjutkan berulang sampai semuanya selesai. Nah, ini dia pastel yang sudah diberi isian dan bentuk. Selanjutnya ini akan langsung kita goreng. Sekarang kita panaskan minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan pastel pisang coklatnya. Dan untuk api kompornya, di sini aku menggunakan api yang kecil. Kalau pastelnya sudah agak kokoh, sekarang kita bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau kulit pastelnya sudah garing dan coklat keemasan, ini kita angkat saja, lalu kita tiriskan. Nah, kalau ini adalah pastel pisang coklat yang udah aku goreng setengah matang. Ini mau aku simpan di dalam kulkas, kalau sewaktu-waktu aku lapar, pengen ngemil, aku tinggal goreng aja. Ini dia pastel pisang coklatnya udah jadi selain digoreng, ini tuh bisa dipanggang juga ya. Dan untuk kulit pastelnya ini renyah banget. Ini Masya Allah sampai keluar-luar ya coklatnya. Pemilihan pisangnya ini tepat banget ya. Pisang Raja Bulu yang udah matang banget. Jadi manisnya tuh legit. Dipadukan dengan coklat yang lumer. Masya Allah. Cocok banget dimakan sambil ngopi atau ngeteh di pagi atau sore hari. Pokoknya kalian jangan lupa bikin ya. Cukup sekian untuk pertama, kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, 40 gram tepung beras, 10 gram maizena, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau bahan kering sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan 80 gram margarin. Selanjutnya ini akan kita aduk dengan menggunakan bantuan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci dan bersih ya. Kita aduk sampai berbulir-bulir seperti pasir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita tuangkan kurang lebih 100 ml air, kita masukkan secara bertahap. Jadi air ini bisa lebih, bisa kurang juga, tergantung kelembapan tepung ya, karena kelembapan setiap tepung itu berbeda-beda dan setiap merek juga tentu berbeda-beda ya hasilnya. Untuk airnya di sini aku menggunakan air es. Kalau sudah menjadi satu adonan seperti ini, nah ini adonannya sudah jadi tapi masih keras dan kering. Aku tidak akan menambahkan air, tapi di sini aku menambahkan minyak goreng. Ini aku mau tuangin dulu 2 sendok makan. Kita uleni sampai tercampur rata, sampai adonannya ini terasa tidak keras lagi ya, agak lentur dan lembab.
Jadi patokannya itu adonannya itu jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras nanti agak sulit untuk dibentuk atau dipilin ya. Nah, kira-kira adonannya itu sampai cukup lentur dan lembab. Jadi kalau adonannya masih keras dan kering, jangan ditambahkan air terus ya, tapi tambahkan minyak goreng supaya hasilnya renyah. Nah, ini udah selesai ya, adonannya udah pas, sudah tidak keras dan sudah cukup lembab dan agak lentur. Nah, kira-kira hasil adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi adonannya tidak boleh keras dan kering dan tidak boleh juga terlalu lembek. Supaya adonannya lebih rileks, ini akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Supaya adonannya tidak kering karena terkena udara, ini akan kita tutup dengan menggunakan plastik wrap, boleh juga dengan kain kering yang bersih. Setelah 30 menit, plastik wrapnya akan kita buka. Setelah diistirahatkan, adonannya jauh lebih rileks, lebih elastis. Sekarang adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini sudah aku bagi menjadi beberapa bagian, jadi masing-masing aku timbang beratnya 25 gram. Kalau untuk 25 gram ini hasilnya agak kecil, tapi kalau pengen lebih besar teman-teman bisa timbang di berat 30 atau 35 gram. Adonan yang belum mendapatkan giliran untuk diisi dan dibentuk, ini supaya harus ditutup terus ya, supaya adonannya tidak kering karena terkena udara. Sekarang kita ambil satu bagian adonan, lalu ini akan kita gilas. Gilas sampai tingkat ketebalannya pas, tidak terlalu tipis tapi tidak terlalu tebal. Lalu kita beri isian tumis bihun wortel secukupnya. Untuk resep isiannya sudah aku buat di video sebelumnya, kalian bisa cek linknya di atas atau nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Selanjutnya ini akan kita lipat. Kita tekan-tekan bagian pinggirannya sampai menyatu. Lalu kita pipihkan bagian pinggirannya setipis mungkin. Lalu kita mulai pilin dari bagian atas, kita tekan, pilin, tekan, pilin, dan seterusnya sampai selesai. Ada juga sebagian orang yang memulai memilin itu dari bagian bawah, tapi kalau aku lebih suka memilinnya dari bagian atas. Kira-kira hasilnya seperti ini. Lanjutkan semuanya sampai selesai. Nah, ini adalah pastel yang sudah diberi isian dan dibentuk. Selanjutnya ini akan kita goreng. Sekarang kita siapkan minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Lalu masukkan pastelnya ke dalam minyak yang sudah panas satu per satu. Untuk api kompor di sini aku menggunakan api yang sedang. Jadi untuk menggoreng pastel ini apinya tidak boleh terlalu kecil, tapi tidak boleh juga terlalu besar. Kalau pastelnya sudah agak kokoh, sekarang kita bolak-balik supaya matangnya merata. Ini pastelnya sudah coklat keemasan, tandanya sudah matang. Sekarang akan kita angkat, lalu kita tiriskan. Kalau kalian ingin pastelnya ini di frozen, caranya pastel-pastelnya ini supaya digoreng setengah matang terlebih dahulu. Kalau pastelnya ini sudah kokoh, langsung saja kita angkat, lalu kita tiriskan, tunggu sampai dingin. Kalau pastel setengah matangnya ini sudah benar-benar dingin, kita masukkan ke dalam wadah atau kotak yang tertutup. Lalu kita simpan di dalam freezer. Kalau mau digoreng, tinggal keluarin, tunggu di suhu ruang. Nah, ini dia pastel renyah ekonomis ya. Selain kulitnya renyah, untuk isiannya juga ini rasanya mantep banget ya. Bener-bener full, padat. Cocok banget buat ide jualan atau isian snack box untuk acara-acara tertentu. Dan rasanya akan lebih mantap lagi kalau makannya pakai saus yang cair kayak gini.
Sekarang kita akan membuat kulit pastelnya. Kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah, 1/4 sendok teh garam. Kita aduk bahan kering sampai tercampur rata. Lalu kita tuangkan 50 gram margarin. Sekarang ini akan kita aduk dengan menggunakan bantuan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci dengan bersih ya. Jadi ini akan kita aduk sampai adonannya berbulir seperti pasir. Kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita tuangkan kurang lebih 100 ml air es. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan menggunakan tangan. Jadi air ini bisa kurang dari 100, bisa juga lebih dari 100 ya. Tapi kalau misalnya udah 100 ml masih keras atau masih kering adonannya, biasanya aku sudah tidak menambahkan air lagi, tapi aku menambahkan minyak goreng. Ini sudah berbentuk adonan tapi masih agak keras dan kering. Ini nggak akan aku tambahkan air lagi, tapi aku tambahkan minyak goreng. Ini aku tuangkan 1 sendok makan dulu. Kita uleni kembali. Karena adonannya masih kurang lentur dan masih agak keras, nah ini aku tambahkan lagi 1 sendok makan minyak goreng. Lalu kita uleni kembali. Nah ini adonannya sudah tidak terlalu keras tapi tidak lembek juga, pas ya. Jadi adonannya ini lembab dan agak lentur sehingga nanti ketika dibentuk itu lebih mudah. Nah sekarang supaya adonannya itu rileks dan lebih lentur, ini akan kita istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Supaya adonannya ini tidak kering, ini akan kita tutup dengan menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain yang bersih. Setelah 30 menit diistirahatkan, sekarang akan kita buka plastik wrapnya. Nah setelah diistirahatkan ini adonannya jauh lebih rileks, lebih lentur dan elastis. Kalau sudah seperti ini berarti adonannya sudah siap untuk dicetak dan dibentuk. Nah di sini aku sudah menyiapkan alas kerja silikon. Sekarang kita akan bagi menjadi 4 bagian adonannya. Sekarang kita ambil 1 bagian dulu yang belum mendapatkan giliran supaya ditutup dengan plastik seperti ini supaya tidak terkena udara sehingga menyebabkan menjadi kering adonannya. Sekarang adonannya akan kita gilas sampai cenderung tipis. Nah kalau sudah mendapatkan ketebalan yang diinginkan, sekarang akan kita cetak dengan ring cutter berbentuk bulat, kurang lebih diameternya 5 cm, atau kalau teman-teman tidak ada ring cutter seperti aku gini, bisa menggunakan tutup botol atau tutup apapun ya, seperti ini. Sekarang kita cetak seperti ini. Sekarang kita pisahkan bagian adonan yang tidak kita perlukan. Sekarang kita kumpulkan adonan yang sudah kita cetak berbentuk bulat. Selanjutnya ini mau aku ambil 1. Nah ini akan kita tempelkan bagian sisi tengahnya seperti ini. Lalu kita cubit bagian pinggiran-pinggirannya seperti ini. Nah ini bagian pinggirannya aja ya yang dicubit. Nah bagian tengahnya ini harus terisi udara. Nih kayak gini nih. Nah habis itu kita cubit, kita pilin, cubit, kita pilin, seterusnya seperti ini. Nah ini dia pastel mini yang sudah dibentuk dan dipilin. Lanjutkan sampai semuanya habis dan selesai.
Nah, ini dia pastel mini yang sudah dibentuk. Selanjutnya ini akan kita goreng. Selanjutnya kalau minyaknya sudah benar-benar panas, ini akan kita masukkan secukupnya. Di sini aku menggunakan api yang kecil. Kalau kue pastelnya sudah agak kokoh, ini akan kita bolak-balik sesekali supaya matangnya merata. Kalau warnanya sudah coklat keemasan, ini langsung saja kita angkat, lalu kita tiriskan. Selanjutnya, bagian ujungnya akan kita lubangi. Lalu kita beri isian selai coklat. Nah, ini dia pastel mini isi coklat. Ini pastelnya enak banget, perpaduan pastel mini yang renyah dan selai coklat yang lumer. Lumayan banget ya ini buat isi toples kalian di rumah. Kalau untuk ketahanannya aku kurang tahu berapa lama karena aku bikinnya pagi, ini malamnya langsung habis diserbu sama orang yang di rumah. Karena saking enaknya. Siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, 40 gram tepung beras, 10 gram maizena, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 100 gram margarin yang dingin. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, sampai menjadi berbulir-bulir seperti pasir. Ini aku menggunakan tangan ya mengaduknya, tapi tenang aja, ini udah aku cuci bersih. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan 80-100 ml air es. Kita masukkan secara bertahap. Kalau untuk air, aku biasanya tidak terpatok sama takaran resep ya. Kalau sudah terbentuk sampai menjadi satu adonan, biasanya aku udah stop aja airnya, nggak ditambahkan lagi. Nah, ini adonannya sudah tercampur dan menjadi satu adonan, tapi masih dalam keadaan keras dan kering. Kalau masih dalam keadaan keras dan kering, jangan ditambahkan air lagi, tapi tambahkan minyak goreng. Kira-kira 1-2 sendok makan minyak goreng atau sampai adonannya ini menjadi lebih lembab. Sekarang kita uleni kembali. Ketika menguleni pastel juga jangan terlalu lama karena akan menyebabkan gluten terbentuk terlalu banyak sehingga pastelnya akan menjadi keras. Nah, ini dia kulit pastelnya ya, sudah jauh lebih lembab, tidak keras tapi tidak juga lembek. Jadi penambahan minyak di air itu supaya meminimalisir penambahan air sehingga pastelnya lebih renyah, garing, tahan lama walaupun sudah dingin. Sekarang adonannya akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit dan ini akan kita tutup dengan plastik wrap atau boleh juga dengan kain bersih supaya tidak kering adonannya karena terkena udara. Setelah 30 menit, plastiknya akan kita buka. Setelah diistirahatkan, hasil adonannya jauh lebih rileks dan lebih elastis. Selanjutnya, adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini adonannya udah aku timbang masing-masing seberat 25 gram. Dan adonan ini kalau belum mendapatkan giliran untuk diisi dan dibentuk supaya harus tetap ditutup ya, supaya tidak kering karena terkena udara. Sekarang kita masuk ke tahap mengisi dan membentuk. Ambil satu bagian adonan lalu kita gilas. Untuk tingkat ketebalannya sedang cenderung tipis, tapi jangan tipis-tipis banget karena takutnya nanti akan bocor. Selanjutnya kita beri isian. Untuk isiannya, ini aku menggunakan kare ayam kentang. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Lalu kita satukan bagian sisi atas dan sisi bawah. Lalu kita samakan bagian sisinya dan kita tekan. Nah, ini plastik tangannya aku buka aja supaya lebih enak buat ngerapihin pastelnya. Pinggirannya ditekan-tekan seperti ini sambil dipadatkan ya isiannya supaya agak buncit. Selanjutnya pinggirannya ini akan kita tekan dengan menggunakan garpu.
Selanjutnya ini bagian pinggirannya yang tidak rapih akan kita gunting. Lalu bagian yang sudah ditekan dengan garpu ini akan kita gunting beberapa bagian. Nah, kira-kira seperti ini. Ini hati-hati ya, mengguntingnya jangan sampai terlalu ujung karena nanti akan menyebabkan berlubang. Karena nanti dikhawatirkan isiannya takut bocor keluar. Nah, bagian yang sudah dipotong akan kita tekan atau kita cubit seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini adalah pastel yang sudah dibentuk dan diberi isian. Jadi kalau disatukan seperti ini, seperti bunga matahari ya bentuknya. Sekarang kita akan goreng pastelnya. Ketika minyaknya sudah benar-benar panas, kita masukkan pastelnya satu persatu. Dan gunakanlah api yang sedang. Untuk minyak goreng, gunakan secukupnya. Pokoknya sampai pastelnya ini terendam. Kalau pastelnya sudah kokoh, sesekali kita bolak-balik supaya matangnya ini merata. Kalau sudah terlihat golden brown, ini langsung saja kita angkat, lalu kita tiriskan. Jika teman-teman ingin menyimpannya dalam keadaan frozen, ini semua pastelnya kita goreng dulu sampai setengah matang, sampai pastelnya ini cukup kokoh. Ini pastelnya sudah setengah matang, sekarang kita angkat lalu kita tiriskan dan tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau pastel setengah matangnya ini sudah benar-benar dingin, kita masukkan ke plastik seperti ini supaya nanti ketika sudah beku tidak menyatu satu sama lain atau tidak saling menempel ya. Sekarang kita tata di wadah. Setelah semuanya selesai ditata ke dalam wadah, sekarang ini akan kita tutup lalu kita masukkan ke dalam freezer. Nah, ini dia pastel isi kare ayam kentang. Ini kulitnya the best banget ya. Walaupun sudah dingin tapi masih tetap garing dan renyah. Tuh, garing banget kan ya? Buat isiannya ini mantep banget ya, gizinya udah lengkap, ada karbonya dari kentang, sayurannya dari wortel, dan ada proteinnya dari ayam. Cukup sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, wassalamualaikum.